sahabat tani, salam jaga tani. Halo, nama saya Wahyu, saya petani buah pala di Bogor. Ini kebun buah pala saya, yuk kita kunjungi. Ya, saya tertarik untuk menanam buah pala ini karena pangsa pasar itu cukup besar untuk buah pala. Nah, terus permintaan untuk dalam negeri maupun itu luar negeri itu cukup lumayan banyak. Contoh kecilnya itu untuk dalam negeri ya, untuk dalam negeri itu permintaan biji pala kering atau bunga biji pala yang dinamakan tempra atau puli itu cukup banyak juga di permintaan pasar itu dalam negeri ini udah lumayan banyak juga. Contoh kecilnya untuk biji pala ya, untuk biji pala kering itu ya umumnya sih di masyarakat ya untuk bumbu-bumbu rempah ya kan. Bumbu-bumbu rempah ya untuk bumbu masakan dan macam-macam lah. Nah, untuk tempranya itu biasanya digunakan untuk suling minyak. Untuk buah biji pala kering ya, yang kering itu di 70.000 per kilogram. Untuk yang kering ya. Ada juga yang biasanya yang supplier atau tengkulak itu yang biasa nampung jadi pala utuh, gelondongan lah yang disebut pala gelondongan, itu mereka biasanya ngebeli borongan. Itu sih harganya ya lebih murah ya kan, karena nggak melalui proses pengeringan. Untuk tempra biasanya setiap daerah itu kan beda ya, beda perbedaan harga. Contoh kecilnya ya di Jawa Barat ini termasuk Bogor ya kurang lebih ya 280.000 lah per kilogram. Mahal ya kan? Itu tempra kering ya, 280.000. Nah, untuk kulitnya itu kalau masih fresh ya, biasanya umumnya masyarakat digunakan untuk manisan ya, manisan buah pala. Biasanya itu, terus dan olahan yang lainnya mungkin ya, atau sirup kayak gitu. Untuk keringnya itu biasanya buat campuran suling minyak juga. Jadi suling minyak tuh digunakan untuk satu pohon pala itu ya termasuk buahnya, terus bijinya, tempranya, ataupun ya daunnya seperti ini. Oh, daunnya juga bisa kan? Betul, daunnya pun bisa digunakan sebagai suling minyak. Jadi semuanya ya pohon pala itu ya bisa digunakan. Betul, untuk keperluan ekspor. Jadi biasanya pangsa ekspor di buah pala itu permintaan yang paling besar sih ya saat ini itu biji palanya, biji pala kering dan tempra atau bunga biji palanya itu. Nah, itu permintaannya lumayan besar. Boleh kita coba petik pala langsung aja ya. Ya, untuk sejarah pala sih ya sedikit banyak ya, dari zaman penjajahan dulu pun ya komoditi ini, rempah ini ya memang di pasar ke luar negeri pun ya, maksudnya udah orang zaman Belanda pun memang bahkan merebutkan rempah ini yang salah satunya ini buah pala rempah ini, mereka merebutkan komoditi ini karena ya sedikit banyak di Indonesia memang tumbuh subur. Buah pala ini tumbuh subur dan hasilnya pun ya lumayan bagus gitu loh. Makanya orang-orang dulu tuh ya, orang zaman Belanda itu ya mereka tertarik gitu loh. Mereka tertarik untuk mengekspor atau menjual komoditi pertanian di Indonesia ini kayak gitu. Siap, Kang. Berarti ini yang nanam dulu Bapak ya, Kang? Ya, untuk pohon pala ini kebetulan ini pertanian orang tua ya. Orang tua saya yang menanam dan saya sebagai anak ya melanjutkan. Kalau nanem sih kayaknya tahunnya saya lupa, mungkin paling perhitungan memang 5 tahun lah itu. Karena memang nggak dikasih pupuk apa, udah jadi begitu ditanam dibiarkan aja udah gitu. Mungkin kalau pengen lebih cepat artinya dia harus dipupuk yang benar gitu maksudnya. Jadi itu mah secara alami aja, seolah-olah begitu ditanam ya udah tuh dibiarkan gitu. Yang berbuahnya yang kurang subur, kalau itu yang perempuannya mungkin itu ya gitu.
Terus kalau bicara daun, memang bedanya kalau laki-laki itu lebih kaku daunnya itu gitu. Kalau yang perempuan dia lebih lembut lah daunnya. Ya, itu kan zaman-zaman muda, makanya berusaha berpikir bagaimana di masa tuanya, kira-kira seperti itu. Nah ternyata begitu datang ke rumah teman, seneng ngeliat pun pala itu, saya pinta, saya dikasih 2 pohon itu, ya saya kembangkan. Nah ternyata di sini artinya saya udah punya 12 pohon itu.